Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga para bunda, dan apa kabarnya nih kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik aja. Balik lagi di channel aku, Rarica. Nah, kali ini aku mau bikin budget and save di bulan Februari ini. Nah, bulan kemarin itu belum sempat bikin ya, maafkan karena aku tuh masih belajar untuk memanajemen waktu yang masih berantakan banget gitu ya. Aku tuh nge-manajemen waktunya untuk membagi kegiatan aku sehari-hari di rumah sama kerjaan itu masih berantakan gitu ya. Nah, ini dia aku mau memperbaiki semuanya. Mudah-mudahan di bulan ini bisa lebih konsisten lagi untuk upload video. Kerjaan di rumah juga mudah-mudahan beres gitu ya. Masih belajar, dan tema di bulan ini yaitu tema kasih sayang dan cinta, karena bulan ini tuh ada yang namanya Hari Valentine gitu ya. Jadi identik dengan bunga-bunga, coklat, kado-kado gitu ya. Nah, di sini untuk temanya aku gabung keduanya, yaitu coklat dan bunga sebagai tema awal di eh jurnal aku, bukan jurnal sih, catatan keuangan aku gitu ya. Nah, di sini aku juga masih belajar, jadi kalau gambarnya masih kurang bagus, harap dimaklum. Jadi kalian boleh tulis saran dan komentar bagusnya kayak gimana, atau kurang rapih atau kayak gimana, boleh ya kalian tulis di kolom komentar. Nah, aku dapat inspirasi gambar-gambarnya ini dari Pinterest ya. Kalian itu bisa dapat banyak banget inspirasi dari situ. Terus kalian aplikasiin aja sesuai dengan mood kalian, sesuai dengan imajinasi kalian aja gitu ya. Nanti kalian gabungin aja semuanya yang kalian suka di Pinterest gitu. Terus kalian aplikasiin deh di semua catatan keuangan kalian, di jurnal kalian. Biar apa? Biar catatan kalian itu lebih cantik. Terus kalian itu waktu nyatet itu lebih semangat gitu loh. Jadi nggak jenuh. Apalagi aku itu kan penghasilan Pak suami itu harian. Nah, kalau harian itu kita nyatetnya itu tiap hari. Terus sehari itu bisa 2 atau 3 kali buka buku ini, catat-catat. Jadi ya biar nggak jenuh aja gitu ya. Nah, setelah gambar temanya di awal eh tentang bulannya gitu, penanda bulannya. Lalu aku bikin di lembar selanjutnya, yaitu lembar pendapatan Februari. Nah, karena penghasilannya harian, tentu aku bikin kotaknya itu 28 hari, 28 baris sesuai dengan tanggal di bulan Februari ini gitu ya. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 28. Lalu di situ aku tulis tanggal, setoran, dan jumlahnya. Biar kita ketahuan nih sebulan itu dapatnya berapa. Karena kan hariannya itu nggak tetap, jadi setiap bulan itu pasti jumlahnya berbeda. Nah, lalu sampingnya itu aku tulis bentuk amplop dan suratnya yang sudah terbuka memanjang kayak gitu, biar lebih cantik gitu ya. Lalu bagian atas aku gambar cookies untuk mengisi bagian yang kosong biar gambarnya itu lebih cantik lagi gitu ya. Terus di sampingnya itu yang bagian amplop atau surat yang memanjang itu aku gunakan untuk mengisi pendapatan pengeluaran aku setiap bulannya apa aja dan tabungan aku. Jadi itu tuh poin-poin yang harus aku isi di buku ini gitu ya. Nah, poin-poin ini bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing ya. Misalnya pengeluaran setiap orang itu kan berbeda-beda. Makanya kalian tulis kebutuhan kalian itu apa, pengeluaran kalian itu apa, tinggal ditulis aja sesuai dengan kebutuhan kalian. Di sini aku pengeluaran tetap beras, listrik, iuran sampah atau keamanan, pulsa atau kuota gitu ya. Terus pengeluaran tidak tetapnya itu kayak sedekah, belanja bulanan, belanja mingguan, uang saku atau uang jajan itu kan jumlahnya itu berbeda-beda, berubah-ubah, makanya aku tulis di pengeluaran tidak tetap. Dan untuk tabungan dan tagihan di sini aku juga tulis poinnya. Jadi nanti di lembar selanjutnya aku tinggal tulis kolom-kolomnya aja. Nah, buat kalian yang mau
samaan juga kayak gini, tulis-tulis. Itu boleh banget ya, karena untuk mencatat keuangan itu sebenarnya mempermudah kita loh dalam mengatur, keuangan rumah tangga. Nah, di sini alhamdulillah aku tuh sudah punya penghasilan tambahan gitu ya, dari yang asalnya cuman mengharapkan penghasilan dari pak suami setiap hari. Jadi aku tuh ada tambahan dari kemarin yang, endorse gitu ya, atau tambahan penghasilan dari yang lainnya. Jadi aku juga harus, eee tulis, jadi sekecil apapun pendapatannya, tetap harus ditulis ya, biar kita tuh bisa mengontrol keuangan kita, gitu ya. Jadi keuangan itu nggak berantakan, kita juga nggak akan merasa, bokek di tengah bulan gitu ya, kalau kita rajin nyatet kayak gini. Dan ini tuh simpel aja aku tulisnya, cuman tanggal, keterangan-keterangan ini tuh gunanya untuk sumber penghasilannya itu dari mana, dari endorse kah, dari, penghasilan tambahan kah, dari usaha kah, bisnis, atau apa. Jadi tinggal ditulis aja di kolom keterangan. Nah, lanjut di lembar selanjutnya aku tulis tabungan. Jadi setelah pendapatan, aku tulis tabungan dulu yang utama. Jadi sebelum ke pengeluaran yang lain, aku ke tabungan dulu. Karena tabungan itu kalau nggak dipisahkan dari awal, kita tuh nggak akan pernah bisa nabung. Kalau cuman ngandelin dari sisa, karena sisa itu sifatnya itu apa ya? Jadi ya kalau habis ya nggak nabung, ya kalau sisa ya ditabungin gitu. Tapi kalau kita mengutamakan tabungan terlebih dahulu, memisahkan untuk tabungan, pasti kita setiap bulan punya tabungan gitu ya. Nah, di sini aku tulis toples, gambar-gambar toples kayak gini, dan di dalamnya itu aku tulis tanggal, jumlahnya 28 sesuai tanggal di bulan ini. Lalu untuk, tabungan sekolah anak, tabungan belanja mingguan, aku tulis seperti kalender gitu ya. Jadi ada Senin, Selasa, Rabu gitu, nama-nama hari tapi huruf depannya aja. Dan yang terakhir ini aku tulis juga tabungan uang saku harian. Jadi uang saku harian aku tuh 10.000 dan anak aku 10.000. Itu aku yang ngejatahin sendiri ya. Karena kita tuh butuh jajan juga loh sebenarnya. Cuman kalau ibu-ibu kayak aku tuh jajannya nggak tiap hari, paling anak aja itu juga dijatahin 10.000 itu nggak pernah habis ya. Pasti selalu nyisa. Nah, sisanya itu aku tulis di sini. Jadi tabungannya itu beda ya, sisa uang jajan itu, beda ya amplopnya, tetap nggak boleh diotak-atik, tetap harus dipisahin juga. Biar apa? Biar nggak kecampur dengan uang yang lainnya. Gitu. Nah, nanti akhir video aku bakal nyontohin gimana cara aku ngisinya, catatan keuangan ini. Jadi kalian harus banget nonton ini sampai akhir karena aku bakal contohin, penghasilan aku harian itu nyatetnya kayak gimana gitu ya. Nah, sebetulnya aku tuh udah pernah bikin di beberapa bulan yang lalu, kalau nggak salah video-video aku sebelumnya. Kalian bisa lihat aja, video-video aku sebelumnya tentang catatan keuangan itu udah ada, beberapa video gitu. Kalian tinggal scroll-scroll aja, terus kalian tinggal tontonin aja. Sebetulnya sama aja garis besarnya. Cuman di sini ada yang request lagi nih, untuk aku bikin catatan keuangan harian lagi. Nah, ini dia aku bikinin ya. Tapi untuk garis besarnya sebetulnya sama aja, cuman di sini ada perbedaan jumlah aja sih, karena ada pendapatan tambahan dari aku dan Pak suami. Pak suami juga pendapatannya alhamdulillah bertambah, jadi aku catatnya berbedanya itu dari jumlahnya aja gitu ya. Kalau cara mencatatnya sih sebetulnya sama aja. Nah, buat kalian yang minta aku untuk bikin catatan keuangan kayak gini atau bikin sinking fund atau bikin target bulanan, target tahunan, insya Allah nanti aku bikinin ya. Nah, ini halaman terakhir yang aku buat yaitu rincian pengeluaran. Jadi setelah aku buat tema bulannya, terus pendapatan harian, pendapatan tambahan, dan tabungan, aku tulis rincian pengeluaran. Dan ini dia hasilnya, catatan keuangan aku. Nah, di situ ada yang kosong, kalian bisa tulis quotes gitu atau motivasi, kata-kata motivasi gitu di situ untuk bikin kalian lebih semangat aja gitu ya. Nah, di sini aku bakal nunjukin cara aku ngisinya ya.
Nah, sebelum itu aku minta untuk subscribe channel ini, like, comment, and share jika dirasa video ini bermanfaat ya teman-teman. Nah, oke, lanjut. Sekarang aku contohin di tanggal 1, Pak suami itu ngasih ke aku 100.000. Terus aku tulis di kolom pendapatan itu 100.000 sesuai tanggalnya ya. Lanjut, aku siapin amplopnya. Nah, ini amplop baru ya. Kalau kalian yang nonton video aku sebelumnya, jadi untuk tabungan hari raya biasanya aku masukin celengan karena celengannya kemarin udah aku bongkar. Jadi aku siapin amplop baru dan di situ belum aku tulisin ya. Lalu ke tabungan belanja mingguan, tabungan sekolah anak, dan tabungan uang saku. Jadi aku sediain 4 amplop kayak gini ya. Dan ini uangnya, contohnya aku 100.000. Nah, yang 50.000 itu bentuknya udah receh kayak gini ya, udah pecahan kecil. Tapi untuk 50.000 ini karena aku nggak bisa nukernya, nggak ada tukerannya gitu ya. Aku akalin dengan cara memasukkannya ke 2 tabungan sekaligus yang jumlahnya itu sesuai gitu ya. Nah, di sini tabungan hari raya itu 30.000 dan tabungan belanja mingguan itu 20.000. Jadi aku satuin di satu amplop. Jadi kayak gini ya, amplopnya terus aku pisahin gitu. Terus setelah uangnya dimasukin, aku kasih marker di tanggalnya. Karena ini baru tanggal 1. Jadi tanggal satunya itu aku kasih marker pakai brush pen Joico yang ini ya. Ini warnanya itu pink agak keunguan gitu. Di sini Joico yang 7A ya. Dan ini aku gunakan setiap hari. Jadi spidol ini, brush pen ini aku pisahin gitu ya. Untuk menandai setiap tanggalnya yang udah aku isi. Oke, kita lanjut lagi ke tabungan yang selanjutnya, yaitu tabungan sekolah anak. Di buku aku tulis 10.000, tapi di amplop ini aku tulis 5.000 karena sekolah anak ini aku satukan dengan sedekah ya. Jadi tabungan sekolah anak aku tuh 5.000 sehari dan sedekah juga sama 5.000 sehari. Jadi aku tulis sekalian aja biar nggak terlalu banyak makan tempat gitu ya kalau khusus untuk sedekah. Jadi disatuin dengan tabungan sekolah anak 10.000 deh. Nah, untuk uang sedekahnya aku masukin ke toples yang udah aku sediain. Terus kalau mau ngasihnya itu bebas ya, mau seminggu sekali atau sebulan sekali dibagiin sedekahnya, mau berupa uangnya boleh atau mau dibikin menu masakan terus dibagiin gitu ya masakannya, itu juga boleh tergantung kondisi kaliannya. Kalau lagi senggang ya bikin makanan gitu terus dibagiin setiap hari Jumat pagi atau subuh gitu ya. Itu boleh banget. Pokoknya bebas deh gimana kalian cara ngaturnya. Terus ini sisa 40.000. 40.000 ini jatahnya 20.000 untuk uang saku aku sama anak aku ya. Terus sisa yang 20.000 ini kan belum ada kegunaannya gitu. Nah, aku pisahin di dompet dan ini nanti bisa dikumpulin setiap hari untuk bayar listrik, beli beras atau beli pulsa kuota gitu ya. Jadi kegunaannya uang sisa itu ya untuk kebutuhan sehari-hari gitu ya, selain uang belanja mingguan gitu. Kalau uang belanja mingguan kan udah dipisahin, uangnya udah ditabung gitu ya. Oke deh, kita lanjut ke tahap berikutnya ya. Tahap berikutnya kita jumlahin nih, total tabungannya itu berapa. 20.000 untuk uang saku, belanja mingguan 20.000, tabungan hari raya 30.000, dan tabungan sekolah anak 10.000. Itu totalnya 80.000 ya. Terus langsung aku catat kayak gini di rincian pengeluaran. Rincian pengeluaran itu semua kegiatan kita yang pendapatan dan pengeluaran kita seharian itu kita tulisnya di rincian pengeluaran. Nah, pendapatan Pak suami aku tulis juga di sini. Pendapatannya di kolom keterangan dan di kolom masuk gitu, tulisan masuk itu ya. 100.000, terus saldonya juga 100.000. Nah, lanjut di sini aku salah tulis ya, malah 10.000, nanti aku benerin lagi. Terus berikutnya yaitu potongan tetap. Potongan tetap ini yang tadi ya, jumlah tabungan aku
di halaman sebelumnya yaitu 80.000. Di sini aku tulis kotak keluar, itu berarti sudah aku gunakan ya yang 80.000 ini. Nah, 100.000 dikurangi 80.000 yaitu 20.000. Jadi aku tulis 20.000 di kolom saldo. Nah, segitu aja sih sebenarnya, sesimpel itu untuk mencatatnya. Dan di sini aku contohin yang di hari keduanya, tanggal 2-nya itu misalnya Pak suami ngasih 100.000 lagi dan jumlahnya aku tulis 200.000. Nah, di halaman tabungan ini sama ya, aku kasih marker juga kalau aku udah berhasil nabung. Tapi di sini aku contohnya adalah uang yang dikasih suami adalah uang pecahan besar ya, jadi nggak ada pecahan kecilnya, jadi aku susah ngebaginya. Jadi yang aku masukkan adalah uang belanja mingguan dan tabungan hari raya. Itu wajib banget, nggak boleh kelewat ya. Jadi 50.000 karena tanggal satunya udah aku masukin di amplop satunya. Jadi yang sekarang aku masukin ke amplop belanja mingguan. Terus aku kasih marker deh di tanggal 2-nya. Nah, sisanya yang 50.000 ini kan nggak bisa aku masukin, nggak bisa aku bagi-bagi ke amplop yang lain. Makanya biasanya aku beli sayur dulu untuk makan di hari itu. Baru kembaliannya aku bagi-bagiin deh ke amplop-amplop masing-masing. Sesimpel itu aja sih menurut aku. Pokoknya pinter-pinter ngatur aja kitanya, karena aku yakin kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Bahkan jangankan orang lain ya, aku sama adik aku, sama orang tua aku, itu kebutuhannya beda-beda. Pasti cara mengatur keuangannya juga berbeda-beda. Jadi kalau kalian mau mengadopsi cara aku, silahkan, atau kalian punya cara sendiri yang lebih efektif buat kalian, itu boleh banget ya. Jadi ini tuh bukan patokan. Jadi ya buat referensi aja lah buat kalian. Ambil garis besarnya, ambil yang baiknya, terus kalian aplikasiin sesuai kebutuhan masing-masing ya. Oke deh, segitu dulu sharing aku tentang cara aku mengatur keuangan harian gitu ya, dengan penghasilan yang tidak tetap. Nah, buat kalian yang baru mulai untuk menabung, semangat menabungnya, dan buat aku semoga tetap konsisten gitu ya. Oke, terima kasih buat kalian yang nonton sampai akhir video ini. Jangan lupa like, comment, and share-nya jika dirasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Salam sayang, salam santun. Semoga sehat selalu ya teman-teman. Jaga selalu kesehatan.